Halo umat Katolik Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Hari ini saya akan mengajak umat untuk menyiapkan pendalaman iman yang pertama. Ya, pendalaman iman yang pertama. Itu pendalaman iman masa Prapaskah ke-2021. Tema utama gereja berdialog, wujud iman dan solidaritas. Nah, ini pertemuan pertama apa temanya coba? Nah, ini temanya ya. Ini temanya. Oke. Yaitu berdialog dengan Tuhan dalam doa. Berdialog dengan Tuhan dalam doa. Lalu bahan utamanya adalah ajaran sosial gereja di masa pandemi dari Paus Fransiskus. Ya, ajaran sosial gereja dari Paus Fransiskus. Tujuannya apa dalam pendalaman pertama ini? Yaitu agar peserta semakin membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan. Tujuannya sekali lagi membangun relasi yang mendalam, semakin membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan. Ya, sebenarnya ada relasi dalam doa, tapi bagaimana relasi itu semakin dalam. Baik, umat begini. Biasanya kan pendalaman iman itu kan dilakukan per komunitas. Ya, karena situasi pandemi ini, maka pendalaman iman itu dilakukan per kakak, per keluarga, bapak, ibu, anak. Romo kalau yang sendiri bagaimana? Misalnya anak-anaknya sudah pergi semua, atau ditinggal pasangannya karena wafat, atau karena apa, atau sedang tugas di luar sendirian, ya bisa sendiri. Kita semua tahu bahwa setiap kakak diberi satu bahan ini sebenarnya, tapi sekali lagi bahannya bisa diambil di download di melalui WA ya. Sebelum melakukan pendalaman iman harus disiapkan dulu ya, masing-masing keluarga bicara menyiapkan. Ini ada beberapa, misalnya siapa yang akan membacakan kitab suci nanti, siapa yang akan memimpin pendalaman untuk yang pertama ini, atau mau sekaligus yang 1, 2, 3, 4, siapa yang dapat giliran ya. Lalu juga siapa yang memimpin lagu, ini penting bagi keluarga-keluarga yang anaknya atau ponakannya atau saudaranya yang bisa main organ atau main gitar, ya bisa dipakai untuk mengiringi pendalaman iman di keluarga ya. Buatlah sedemikian menarik pendalaman iman di keluarga. 1-2 hari ini sebenarnya saya cukup terharu, bahkan merinding saya bilang, melihat keluarga di paroki itu mengirimkan sebuah foto bagaimana mereka berdoa jalan salib di keluarga. Ini bagi saya sesuatu banget gitu ya, mengadakan doa jalan salib di keluarga. Lalu sharingnya, Romo, kalau kami doa rosario mungkin kami sering, tidak mesti tunggu bulan Mei atau bulan Oktober. Kami sering berdoa rosario bersama keluarga, tapi untuk doa jalan salib baru kali ini, Romo. Nah, ini bagi saya sebuah gerakan yang bisa kita ambil di masa pandemi, yaitu mengadakan pendalaman iman Prapaskah dalam keluarga. Sekali lagi, mengadakan pendalaman iman Prapaskah dalam keluarga.
Ini mengandaikan, sekali lagi ini mengandaikan bahwa kita belum bisa mengadakan pendalaman iman, berkumpul bersama keluarga-keluarga yang lain, karena keluarga satu sama lain itu saling melindungi agar kita tidak kena COVID, paling tidak mencoba menghambat lajunya COVID memaparkan pada kita, sehingga diadakan pendalaman iman setiap kakak, bukan setiap komunitas atau stasi ya. Lalu keluarga itu mesti menyiapkan duduk bareng sebelum melakukan pendalaman iman. Pertama, menentukan waktunya kapan ya, siapa yang memimpin, siapa yang memimpin lagu, siapa yang membaca kitab suci. Nah ini yang lainnya nanti ya pemimpin pendalaman iman ya. Dikatakan dalam proses ini yang pertama-tama adalah doa menghadirkan Tuhan. Doa menghadirkan Tuhan gimana ya? Membiarkan Tuhan itu hadir dalam keluarga itu, sehingga proses pendalaman iman itu terasakan bahwa Tuhan yang tidak nampak itu hadir, melihat anak-anak kita, melihat pasangan kita, melihat mertua atau melihat ponakan. Di situ ada wajah-wajah Tuhan ya, ada wajah-wajah Tuhan di mana Tuhan mempercayakan banyak hal pada kita ya. Hening sejenak, hening ya, hening ya. Kemudian dibukalah dengan lagu pembukaan ya. Lagu pembukaannya memang di sini ada doa, ada Bakti 366 ya. Ada 366 itu lagunya apa? Bentar, ada Bakti sini, aduh. Di meja sini nggak ada Ada Bakti ya. Kemudian pemimpin memberikan kata pengantar ya. Kalau di sini kan kata saudara-saudari begitu ya. Lalu ya sebagai bapak, kalau bapak itu yang memimpin, dia tidak mengatakan saudara-saudari, bilang istriku, anak-anakku, ponakan, mertua, misalnya di situ kata saudara-saudari, bapak-bapak, adik-adik diganti ya, karena pemimpin itu tahu siapa yang dipimpin ya, karena ini perkeluarga. Cermati sehingga pemimpin harus membaca lebih dahulu, menyiapkan bahan ini lebih dahulu ya. Nah, kemudian seperti biasa akan mengadakan doa, yaitu yang pertama-tama, walaupun di sini tidak ada tulisannya dengan tanda salib, kita sebagai orang Katolik harus berani berdoa dengan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin ya. Ini sebagai pembukaan ya. Setelah itu pemimpin mengajak untuk menyadari situasi sekitar. Nah, ini di bagian nomor 2 ini ya. Pemimpin atau pemandu. Nah, kemudian pemimpin bisa membacakan artikel atau tulisan di bagian nomor 2 ini, yaitu pengalaman bagaimana pastornya dikatakan hatinya meleleh. Meleleh itu apa meleleh? Ya, hati maksudnya meleleh, misa online, karena biasanya yang dihadap itu umat bisa lihat senyumnya, lihat cemberutnya. Kalau misalnya terlalu lama umatnya cemberut, kemudian lihat jam tangan terus gini ya, waduh homilinya tuh lama ya. Atau ketika homilinya tidak bagus atau membuat, atau kemudian umatnya setuju dengan menundukkan kepala, hanya kalau dia udah longor seperti saya mungkin hanya kelihatan belakangnya ya. Atau kalau pastornya dalam memilih mampu menggerakkan umatnya supaya tidak tidur, mungkin umatnya bisa senyum, bisa tertawa, bisa bergairah itu ya, sehingga yang biasanya itu dihadapi benda hidup atau manusia, sekarang kalau misal online itu yang dihadapi mikrofon ya, ngomong dengan benda
tapi seakan-akan bicara dengan banyak orang. Saya masih ingat artikel ini ketika membaca bukunya Bung Karno, itu bagaimana seorang Bung Karno menjadi seorang ahli pidato dunia, itu bagaimana dia belajar itu. Kalau tidak salah ingat, bagaimana dia bicara dengan bantal-bantal, dengan kasur, dengan itu seakan-akan dia mengatur rakyatnya. Dia mengatakan, bantal kamu di situ, kamu duduk sini, kamu belajar bicara di publik gitu ya. Ya sekarang nggak perlu harus belajar, mau nggak mau, kalau misal online romonya ya bicara dengan mikrofon ya, dengan kamera ya. Saya akan di depannya itu adalah masyarakat banyak sekali, tapi ini bahaya juga sebenarnya, tidak hati-hati misal online ini kalau sampai menyinggung umat atau memberikan informasi yang salah atau hoax begitu, bisa menjadi data untuk diperbincangkan karena pastornya khotbahnya telah menghina atau membuat perasaan tak nyaman terhadap orang lain atau menyinggung. Ini termasuk tidak gampang misal online karena ada bukti digital di sana ya. Sehingga pastor ini dalam pengalaman misal online ya ada pergulatan ya. Nah, setelah nanti dibacakan, lalu diajak hening sejenak ya, peserta diajak hening sejenak untuk juga merefleksikan situasi sekitar berkaitan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Para peserta dikatakan diajak melihat pengalaman mereka berkaca dari berita di atas dan menjawab pertanyaan berikut di bawah ini ya. Dikatakan ada 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan, tetapi sekali lagi pertanyaan ini mau mengangkat sebuah pengalaman pandemi dalam mengikuti misal online. Nah, ini itu pertanyaan pertama untuk anak-anak itu ya. Anak-anak, bagaimana, pernah nggak misal ikut live streaming? Ini sebenarnya kalau anak-anak ya keluarganya tanya, keluarga ini kita pernah nggak sih mengadakan misal live streaming dalam keluarga? Ya ini pertanyaannya, dalam keluarga kita ini pernah nggak ya? Atau kita sibuk masing-masing, ya satunya kemana, satunya kemana, mungkin satunya rebahan, satunya drakor, satunya game, satunya kerja, satunya lagi masak, satunya lagi tidur, bisa saja ya. Ya, pengalaman bagaimana kita itu pernah berdoa secara live streaming, pengalaman berdoa secara live streaming seperti apa ya. Lalu kita semua bisa dikatakan, apakah kita pernah doa harian ya? Kita punya nggak cara anak-anak kita itu doa harian? Kalau dulu itu di Mada Bakti itu menjadi bahan bergunjingan itu doa nomor 27 kalau salah, yaitu mohon minta pacar gitu ya. Kalau OMK itu Mada Bakti mohon minta pacar, rupanya OMK ini anak muda juga nggak nyaman hidup jomblo, nggak nyaman rupanya. Sehingga dalam doa Mada Bakti memang ada doa minta pacar. Ada yang cukup menarik secara pribadi adalah doa litani. Itu mungkin banyak sekarang ini banyak yang udah meninggalkan doa litani orang kudus, litani Bunda Maria, litani para malaikat itu yang ada di buku Mada Bakti itu sudah banyak orang meninggalkan. Mungkin dikiranya monotonnya itu saja, tapi siapa tahu itu menjadi salah satu doa harian kita ya. Kita mungkin bisa bertanya pada anak-anak kita, pengalaman kita doa di rumah seperti apa sih? Pernah nggak kita itu doa bareng di rumah?
sebelum tidur doa sebagai keluarga loh ya, sebagai keluarga doa bareng kapan ya, atau masing-masing punya kesibukan sehingga nggak sempat bapaknya berangkat kerja ketika anak-anak masih tidur, bapaknya pulang kerja ketika anak-anaknya sedang dolan ya. Itu juga mungkin digali lagi bagaimana pengalaman kita berdoa bersama di rumah. Nah, doa rosario kah, doa jalan salib kah, doa sebelum tidur, sebelum makan ya, apakah ada ya, ya. Itu pengalaman doa dalam rumah, gali pengalaman doa bersama keluarga ya. Lalu kita semua juga diajak untuk merefleksikan, menjawab pertanyaan bagaimana pengalaman kita itu ketika mendengar bahwa gereja itu ditutup sementara. Wah, mungkin ada yang bilang, Romo kenapa gereja ditutup, kenapa gereja ditutup, saya bilang, kalau mau buka ya ada kosternya kok, bisa aja ada kuncinya, buka aja pintunya gitu. Bukan itu maksudnya gereja tutup ya, memang seminggu sekali. Kalau gerejanya misal seminggu sekali ya hanya dibuka hari Minggu aja malah, yang lainnya tutup ya. Artinya gereja tutup adalah tidak ada ekaristi selama pandemi dalam gereja, itu namanya gereja ditutup, bukan gereja sedang mau dibersihkan atau tinggal pergi ya, artinya tutup ya. Lalu sharing dari keluarga pengalaman ikut misa secara online ya. Online itu bisa langsung ketika ada uspan, katakanlah misal harian jam sekian, bisa hari itu juga. Tapi kalau di YouTube kan bisa dibuka selama link itu masih ada di situ, masih bisa dibuka kapan-kapan ya. Nah, itu yang pentingnya adalah apakah saudara-saudara ketika berdoa itu sungguh-sungguh menyiapkan altar, ada lilin di sana, rapi, mandi ya, bisa nggak mandi tapi pakai pakaian yang sopan lah, mau sembahyang ya sembahyang. Kalau nggak mandi nggak ketahuan sih sebenarnya. Tapi ya bagaimana pengalaman doa secara online ini ya, ikan secara online ya. Lalu ada pertanyaan yang cukup berat di sini, bagaimana pengalaman rohani dalam doa selama masa pandemi? Apakah dalam doa-doa kita dalam keluarga itu secara pribadi juga kita punya hati untuk memikirkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang menjaga yang sakit, keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang mendampingi yang si sakit. Ini nggak gampang ya, nggak gampang pengalaman ya. Setelah selesai sharing-sharing dari anggota keluarga ya, kemudian yang bertugas membaca kitab suci itu membacakan ya. Ini kitab suci diambil dari Matius bab 5 17 sampai 20 ya. Bacakan pelan-pelan, mau baca bergantian boleh per ayat atau dibacakan ya. Bacakan Matius 5 17 sampai 20 ya. Kemudian setelah selesai pemandu membacakan pelan-pelan ya, membacakan pelan-pelan. Sekali lagi membacakan pelan-pelan, bukan membacakan artinya membaca untuk orang lain ya. Membacakan berarti membaca untuk orang lain. Baca pelan-pelan. Saya pun juga vokal saya nggak bagus juga ya. Saya tahu bahwa saya punya kelemahan, vokal saya itu nggak bagus. Saya juga berlatih. Suatu ketika latihan saya vokal huruf L, R itu dulu nggak begitu jelas. Kalau ngomong itu teman-teman saya bilang, kamu ngomong apa sih deh?
ngomong kok seperti di kumur-kumur gitu ya. Lalu saya diajari, waktu itu saya masih ingat tahun rohani oleh Monsinyur Pandoyo itu, belajar vokal itu diminta untuk pas cari apa ya, cari barang, suruh ngambil pen begitu, pennya suruh gigit ya, suruh bilang begini, vokal A B C D E F G. Ini belajar, coba saya sudah sudah lulus SMA, sudah seminari, masih belum jelas huruf vokal konsonan. Nah, itu juga belajar karena akan bicara di depan publik. Jangan sampai saya ngomong, saya merasa bahwa omongan saya sampai, ternyata yang saya ajak ngomong nggak ngerti apa-apa, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang saya katakan. Itu juga tidak gampang ya, karena mungkin otak lalu mulut itu nggak begitu nyambung dengan cepat ya. Apa yang dipikirkan sudah sampai Jogja, yang dibicarakan masih sampai sini ya, artinya terlambat mulut ini untuk mengikuti ya, sehingga vokal tidak jelas ya. Maka dikatakan ini peneguh membacakan nomor 5 ya, supaya pendengar mengerti apa yang didengarkan. Nah, ini yang penting lagi, pemandu mengajak lagi nomor 6, yaitu mengajak doa secara spontan. Ini rupanya menjadi tantangan bagi umat Katolik. Tidak mudah untuk mengadakan doa secara spontan. Sekalipun itu pastor, sekalipun itu suster, kalau diminta doa secara spontan susah. Karena apa? Karena kalau doa secara spontan harus ikut standar subjek, predikat, objek. Kalau tidak, maka dikatakan kamu ngomong apa ya. Kalau kita ngomong Tuhan, ada Tuhan, supaya kemudian kita akan diajak, kamu tadi itu doamu cara apa, cara Katolik atau cara Protestan, bisa diajak begitu ya. Karena rupa-rupanya kalau kita doa secara spontan itu tidak gampang. Lalu terakhir dikatakan kami mohon, lalu seluruh umat menjawab ya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan ya. Gampang nih ya, doa permohonan secara spontan. Nah, ini waktunya anak-anak, keluarga, bapak ibu ya, mungkin doa secara spontannya mungkin tidak spontan lagi, mungkin disiapkan sejak awal. Anak-anak nanti masing-masing mengungkapkan doa secara spontan ya. Mungkin dalam persiapan sudah disiapkan agar anak-anak menyiapkan doa secara spontan, bicara, berdoa secara spontan. Nah, lalu yang nomor 7 yang juga tidak kalah penting, yaitu aksi konkret. Nah, aksi konkret selama dalam doa ini apa aksi konkretnya? Kalau dikatakan kalau temanya semakin mendalami tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai nanti aksi konkretnya mengumpulkan duit, bagi-bagi sosial semata-mata. Pasti itu bagian dari aksi puasa pembangunan ya. Ya, kemungkinan dikatakan dalam pengantar dalam tulisan begini, mari kita mengembangkan semangat dan hidup doa, menjalankan pantang dan puasa, rajin mengikut misa, jalan salib, serta mengingatkan doa dan amal kasih. Nah, sehingga aksi konkretnya ada 3 tadi: doa, puasa dan pantang, dan amal kasih. Satu paket ya, satu paket. Aksi konkretnya apa? Yang mungkin minggu-minggu ini belum ikut doa
misalnya di minggu live streaming, ya, yang belum ikut doa jalan salib dan keluarga, yang tidak ikut pendalaman, yang belum doa sebelum tidur secara pribadi ataupun secara keluarga, yang tidak pernah berdoa sebelum makan, ya, yang tidak pernah berdoa sebelum bekerja, yang tidak pernah mengucap terima kasih ketika diberi sesuatu oleh Tuhan lewat orang, ya, temukan aksi konkret, munculkan, ya, munculkan relasi pribadi dengan Tuhan dalam bentuk doa, entah secara pribadi maupun keluarga. Nah, ini kan luar biasa ini untuk pembawaan pendalaman iman di bagian yang pertama, ya. Nah, setelah selesai menemukan aksi konkret dari anggota keluarga masing-masing anak, ya, mungkin si A si B berbeda dengan saya. Mulai sekarang kalau mau bubuk mau berdoa dulu, atau kalau mau bubuk saya minta berkat dari Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu memberkati dahi anak itu dengan tanda salib. Atau sebelum sekolah, tapi sekolahnya online sih, ya, Bapak Ibu juga memberikan tanda salib. Kalau dulu gak ada pandemi, sebelum sekolah anak-anak cari bapaknya, nyari tangan bapaknya untuk dicium, lalu berangkat sekolah, lalu bapaknya memberikan berkat pada anak itu di dahi sebagai berkat supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, sekarang di masa pandemi seperti apa itu, ya, yang harus ditemukan aksi konkretnya seperti apa sehingga keluarga ini keluarga Katolik yang luar biasa, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan bersama dalam aksi konkret, lalu soal pengumuman, mungkin pembicaraan yang selanjutnya mau pendalamannya kapan, di mana, ya, siapa yang memimpin, ya, bisa bicarakan di sini. Kemudian doa penutup, ya. Setelah doa penutup, apa? Tanda salib, ya, selesai, ya. Lalu lagu penutup, ya, lagunya 2. Untuk itu baik lagu-lagunya disiapkan, yang punya organ di rumah, ya, nyanyilah lagu-lagu rohani dalam keluarga, dalam doa, pakai gitar, ya. Di keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang indah, bukan mau nyanyi ketika di kafe, mau nyanyi ketika di pinggir jalan teriak-teriak, ya. Mungkin sudah waktunya menyanyi mengiringi keluarga dalam berdoa. Ini sebuah nilai yang luar biasa. Begitu umatku, ya, umat Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Jangan lupa video ini adalah video untuk pembekalan pendalaman iman yang pertama. Harapan saya umat yang mendapatkan video ini meneruskan kepada umat yang lain supaya pendalaman iman Prapaskah tahun 2021 ini berjalan dengan baik dan kita kemudian semakin dalam relasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan dengan berbagai macam cara. Kita berdialog secara pribadi, bisa secara bersama, dalam keheningan, dalam doa, dalam banyak hal. Sehingga relasi kita dengan Tuhan itu juga akan mengubah batin kita dan juga akan berpengaruh hidup kita ketika bertemu dengan banyak orang, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang menjalani hidup sehari-hari, ketika kita bertemu dengan banyak tantangan, bertemu dengan banyak godaan, bertemu dengan banyak kegembiraan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Relasi dengan Tuhan bisa menjadi dasar untuk menyelesaikan dan menanggapi banyak hal hidup kita. Tuhan memberkati.